Halo, selamat malam. Malam, Mbak. Malam, Mbak. Hmm. Malam, Pak. Masih sedikit kayaknya yang join ya. Iya, Pak. Ya udah, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang ya. Eh, kita kali ini mau belajar lanjutan dari kemarin ya, profesi. Tapi sekarang kita ingin belajar tentang apa aja sih profesi IT yang ada di di dunia IT ya, dan standar profesinya tuh apa aja. Ini udah kelihatan ya, share screen saya gedein deh. Ini masih di kantor apa udah pulang nih? Masih kerja, Pak. Masih kerja, semangat, semangat. Oke, ini kalau yang udah pada kerja harusnya udah pada tahu sih ya, jenis-jenis pekerjaan IT. Nah, yang pertama nih ada IT support. IT support itu ini ya, biasanya teknisi yang handle masalah troubleshooting. Jadi mulai dari komputer atau jaringan, bahkan mungkin sampai ke printer atau ke scanner. Itu biasanya di-handle sama IT support. Nah, job desk-nya itu apa aja sih? Ya, job desk-nya yang tadi ya, kurang lebih eh, komputer, terus jaringan, terus biasanya ya kalau misalkan user awam itu ya, misalkan dari divisi marketing atau dari divisi admin, itu kan biasanya awam ya. Bahkan untuk handle apa namanya update software aja biasanya masih minta bantuan dari teknisi gitu. Nah, ini salah satu tugas dari teknisi sih. Jadi eh, memastikan baik itu jaringan ataupun komputer yang dipakai oleh satu kantor itu berjalan dengan baik gitu. Ya, kalau di Indonesia sih mungkin lebih tepatnya sering disebut ini ya, Superman biasanya. Harus bisa apa aja gitu. Ini ya banyak ya job desk-nya. Nah, ini skill set-nya. Jadi kalau IT support tuh biasanya harus memiliki skill yang pertama pengalaman lah ya di bidang IT. Kalau ini mungkin bisa dari kuliah, bisa dari ikut seminar, workshop gitu ya. Terus memahami dan menguasai hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Terus prinsip kerja dari switch, router, hub. Terus bisa membuat kabel network atau kabel data. Sebenarnya bukan membuat ya, tapi lebih apa ya? Merancang network. Kalau kabel mungkin crimping gitu ya. Terus memahami dasar-dasar jaringan komputer, menguasai dan mengerti aplikasi komputer yang digunakan oleh pegawai dan mampu merakit instalasi komputer. Nah, kalau dari teman-teman yang dari SMK tuh biasa udah ada tuh cara-cara instalasi komputer atau ngerakit lah ya, mulai dari kosongan gitu, PC kosongan sampai bisa berjalan. Nah, terus IT support ini challenge-nya tuh apa sih? Yang pertama tuh tidak semua customer ingin tahu teknis dari permasalahan mereka. Ya, jadi gini, kalau user-user awam itu biasanya kalau butuh bantuan kita ya, IT support itu nggak mau tahu sih sebenarnya teknisnya kayak apa, yang penting jalan lagi aja gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek ngejelasin mereka ini karena gini-gini, nggak perlu sih. Yang penting jalan aja, selesai. Terus keterampilan Anda dalam menghadapi orang lain akan diuji ya. Ini karena ini ya, IT support itu kadang jadi tumpahan marah orang, misalkan, ini kenapa nih lemot nih gitu kan. Telepon IT support. Ini kenapa nih ngehang, telepon IT support gitu kan. Biasanya ya kecipratan dikit-dikit lah. Nah, tapi dari IT support ini kita tuh justru berkembangnya tuh sangat apa ya, leluasa gitu. Karena kita
ketika menjadi IT support, terus misalkan punya passion di programming, itu ketika belajar program kita bisa melanjutkan ke programmer. Terus kalau kita bisa suka dengan networking, kita bisa ambil lagi nanti menjadi network administrator atau network engineer gitu. Karena pada dasarnya setiap programmer atau network administrator gitu ya, itu biasanya harus punya dasarnya lah. Nah, dasarnya ini ada di IT support gitu. Terus pekerjaan yang cukup banyak juga itu di bidang IT ya, itu programmer. Ya, programmer ini profesi yang intinya spesies ini itu sukanya tuh ngoding ya, bikin program baik itu website, baik itu mobile apps atau application desktop. Nah, itu programmer. Jadi biasanya programmer nih orang-orang yang lebih suka ngobrol sama komputer dibandingkan sama orang lain. Nah, itu tuh programmer. Nah, ini sebenarnya cukup banyak ya job desk-nya. Yang pertama itu menyusun dan menulis dokumentasi. Nah, kalau ini malah langsung ke permasalahan ya programmer itu. Programmer itu lebih senang disuruh nulis codingan 1000 baris daripada nulis 100 baris dokumentasi. Nah, hal ini kenapa? Karena programmer itu lebih nyaman gitu ya dengan bahasa pemrograman dibandingkan harus menyusun kata-kata dari dokumentasi. Padahal dokumentasi itu penting banget. Kenapa penting banget? Karena biasanya kalau dalam tim ya, ketika ada karyawan baru atau programmer baru yang datang, begitu mau join misalkan melanjutkan program yang udah ada, nah kalau nggak ada dokumentasinya, wah itu puyeng banget Pak. Jadi dia harus melihat source code-nya lagi, terus ya melihat ke sambungan database-nya kayak apa, yang dipanggil apa, itu repot banget. Lecet ya. Oke. Nah, itulah kenapa pentingnya dokumentasi. Terus selain itu, selain ngoding ya, si programmer ini juga harus bisa melakukan perbaikan gitu ya, ataupun mengupdate programnya. Terus bisa menganalisis, meninjau dan menulis ulang program menggunakan grafik dan diagram alur kerja. Nah, biasanya kalau ini ya, kalau idealnya ya dalam satu project itu programmer yang bagusnya itu dapat grafik atau diagram alur kerja itu dari para analisnya gitu, dari analisnya. Kalau dari sistem analisnya udah dikasih itu alur kerjanya, pasti programmer itu gampang banget ngerjainnya cepet. Nah, maka yang programmer itu juga harus bisa membaca diagram alur kerja. Biasanya UML, DFD kayak gitu ya di dalam SRS. Kemudian memperbaiki kesalahan dengan membuat perubahan yang sesuai dan memeriksa kembali program untuk memastikan bahwa hasil yang diinginkan telah berhasil. Nah, ini ada istilahnya lagi nih kalau di programmer, namanya tuh assertion test. Assertion test itu ketika programmer itu udah membuat suatu program, nah gimana biar tahu programnya itu udah benar, dia harus bikin sebuah uji coba ya, testing gitu, unit testing. Misalnya fungsi A, inputannya ini, kemudian outputnya yang benar adalah apa gitu ya. Nah, itu assertion test. Semua fungsi biasanya dibuatkan testingnya. Kemudian yang terakhir berkonsultasi dengan manajerial, teknik, dan tenaga teknis untuk memperjelas maksud program, mengidentifikasi masalah, dan menyarankan perubahan. Oke, kalau programmer ya ini ya. Jadi kalau mereka nggak tahu maksud dari si pemohon pembuat program ya, kan ada klien atau misalkan dari divisi lain minta dibuatin program, itu kalau nggak jelas ya itu udah kewajiban dari programmer ya buat menanyakan, sekaligus biasanya yang ngasih requirement itu malah nggak ngerti sebenarnya masalahnya itu apa gitu. Nah, di sini nih tugasnya dari programmer juga buat mengidentifikasi masalahnya. Ini skill set-nya, jadi programmer itu harus berpikir logis. Nah, ini wajib sih bisa berpikir logis dan sistematis, karena kan codingan itu kan kumpulan logika ya.
Jadi penting banget untuk berpikir secara logik gitu. Kemudian kemampuan melakukan analisis, kemampuan manajerial, kemampuan problem solving, keterampilan komunikasi, keterampilan rekayasa informatika, penguasaan bahasa asing, dan pemahaman bahasa pemrograman. Kalau yang bahasa pemrograman udah pastilah ya, namanya juga programmer. Nah, kalau bahasa asing biasanya diperlukan itu karena dokumentasi dari beberapa framework ya, itu biasanya hanya tersedia di bahasa asing, bahasa Inggris biasanya. Dan lagi kalau di komunitas pun yang paling banyak itu biasanya juga dari website luar negeri ya, misalkan Stack Overflow kayak gitu ya. Makanya penguasaan bahasa asing ini cukup perlu. Terus di bidang IT juga ada network engineer. Nah, ini ya kelihatan ya, network engineer itu orang yang bertugas untuk membangun sebuah jaringan di suatu organisasi atau perusahaan. Jadi kalau network engineer ya, itu kalau dibandingin sama network administrator, itu sebenarnya beda. Jadi kalau network engineer itu biasanya mulai dari nol. Jadi misalkan bikin jaringan baru di suatu kantor gitu ya, mulai dari nol sampai berjalan, mulai dari perancangan, dari sampai implementasi gitu ya. Nah, kalau network administrator itu biasanya tugasnya lebih ke monitoringnya gitu, monitoring jaringannya apakah bagus-bagus saja, baik-baik saja, gitu ya. Itu tugasnya network administrator. Tapi balik lagi nih, kalau di Indonesia kebanyakan itu digabung sih. Pokoknya anak jaringan ya udah semuanya anak jaringan. Mau itu error, mau itu bangun baru, itu semua dilimpahkan ke anak jaringan. Terus job desk-nya ini ya membuat desain jaringan, melakukan instalasi konfigurasi, monitoring jaringan, troubleshooting, dan dokumentasi. Skill set-nya apa aja? Yang pertama, tahu ya standarisasi jaringan komputer, kemudian gimana bikin subnet, subnetting IP, kemudian teknik switching itu juga harus dikuasain ya, selain routing. Kerjasama tim juga diperlukan, komunikasi dan time management. Nah, ini bedanya ya sama programmer ya. Kalau programmer tadi nggak kelihatan ya skill set dari time management. Sorry. Kenapa nggak terlalu kelihatan kalau di programmer time management? Karena gini, programmer itu pekerjaannya misalkan kalau nggak ada deadline ya, jadi ini normal nih, keadaan normal programmer. Itu biasanya masuk kerja jam berapa sih? Jam 8:30 gitu ya. Nanti selesai jam 5 udah selesai gitu programmer. Nah, kalau anak jaringan nggak bisa kayak gitu, karena kan jaringan selalu on 24 jam. Jadi kapan ada trouble dia harus ini ya, harus stay gitu. Jadi mau jam 12 malam, jam 11 malam, kalau lagi error mah ya ditelepon aja gitu. Nah, disinilah letak dari para network engineer itu harus pinter-pinter sih memanajemen waktu gitu. Mungkin sama rekannya gitu, mungkin berbagi tugas kayak gitu. Jadi apa istilahnya ini ya, kalong ya, sering ngalong. Nah, terus ada lagi profesi di IT itu namanya sistem analis. Sistem analis ini biasanya itu dimulai kebanyakan nggak semuanya sih, kebanyakan itu dimulai dari programmer. Jadi sebelumnya programmer, kemudian dia dipromosikan atau dia mencari pekerjaan baru di bidang sistem analis gitu. Nah, kalau sistem analis ini biasanya tugasnya tuh menjembatani gitu ya dari klien atau orang yang minta dibuatkan suatu program gitu ya. Itu dijembatani dengan programmer gitu. Jadi nggak langsung tuh dari si user langsung ke programmer, nggak gitu. Karena biasanya kalau anak-anak programmer itu biasanya lebih agak susah berkomunikasi. Itu udah tipikalnya sih biasanya. Jadi lebih senang menghadap ke komputer. Mereka nggak senang untuk dengar-dengar permintaan dari user langsung gitu. Nah, itu di situ tugas sistem analis. Jadi tugasnya itu menerjemahkan kemauan dari user, kemudian
biasanya dibuat tuh dokumen SRS-nya, DFD-nya, UML-nya gitu ya, buat memudahkan si programmer untuk merancang, untuk ngoding ya, untuk ngoding programnya. Nah, itu fungsi dari sistem analis. Nah, itu dia kenapa sistem analis itu harus bisa programming sebelumnya, karena dia harus tahu keterbatasan, kira-kira ada nggak sih keterbatasan programming gitu ya. Nah, ini job desk-nya. Ini ya, tadi menerjemahkan keinginan user atau pengguna sistem informasi menjadi rancangan sistem teknologi informasi. Lalu merancang sebuah aplikasi berbasis PC atau mobile secara detail. Ini ya ini nggak harus aplikasi PC atau mobile ya, website itu juga bisa. Kemudian menganalisis perilaku organisasi beserta fungsinya, menganalisis pilihan-pilihan sistem operasi, menganalisis biaya pengembangan sistem, menggelar studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Ya, ini salah satu job desk dari beberapa job desk dari analis. Mulai dari menerjemahkan keinginan user sampai dia juga harus ngitung nih kira-kira kalau mau bangun sebuah sistem informasi yang dibutuhkan apa aja nih servernya, mulai dari servernya apa, speknya bagaimana gitu ya. Terus butuh di cloud nggak? Nah, kayak gitu tuh bagian dari pekerjaannya si analis. Nah, ini skill setnya hampir mirip ya sama programmer. Berpikir logis, terus kemampuan riset, kemampuan analis, kemampuan manajerial, keterampilan komunikasi, penguasaan bahasa asing, dan pemahaman bahasa pemrograman. Terus, nah selain yang berbau-bau codingan atau jaringan, itu ada lagi yang namanya UI UX designer ya. UI designer ini orang yang bertugas mendesain interface untuk perangkat lunak komputer, ponsel pintar dan lainnya. Nah, bedanya apa UI sama UX? Kalau UI itu user interface ya, itu biasanya cuman misalkan kalau saya mau buat website, di halaman depannya saya mau nambahin header, terus ada kontennya, terus ada footernya, ada menunya. Nah, itu dia, saya taruh di situ. Itu pekerjaan dari UI designer. Nah, terus kalau dari UX-nya, UX itu kan user experience. Jadi, apa yang udah diletakkan di interface itu gimana caranya biar user kita yang pakai web kita itu gampang gitu. Misalkan, oh ternyata menunya terlalu kecil nih, harusnya agak digedein. Terus, oh warnanya kurang kontras, dibuat kontras. Nah, kayak gitu. Itu lebih ke UX designer. Nah, job desk-nya ini melakukan riset, survei analisis, user testing, dan berbagai metode pengumpulan data lainnya untuk memperoleh informasi seputar pengguna. Ya, jadi emang perlu sih riset gitu ya, analisis profil gitu. Jadi kalau misalkan user, ini tolong bikinin aplikasi misalkan untuk pensiunan gitu ya. Nah, aplikasi untuk pensiunan kan nggak mungkin dikasih interface yang rumit gitu ya, atau yang tulisannya kecil. Nah, itu nggak bisa. Nah, itulah pentingnya analisis dan riset. Kemudian memvisualisasi user flow menjadi desain produk yang teruji. Lalu menyusun tata letak halaman yang ada di aplikasi dan atau situs. Memberi warna, tipografi, gambar, dan elemen desain lainnya sehingga menjadi desain akhir yang siap dikembangkan menjadi aplikasi dan atau situs. Melakukan penelitian mengenai ekspektasi pengguna dari sebuah aplikasi dan atau situs. Nah ini ya, penelitian mengenai ekspektasi pengguna. Ini biasanya sih semacam riset feedback sih. Misalkan setelah user menjalankan beberapa lama, nanti ada feedback bagaimana tampilan websitenya, kurang apa, nah itu. Terus memaksimalkan pengalaman pengguna pada desain interface produk digital. Oke. Nah, skillnya apa aja? Skillnya itu ada kemampuan riset, kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan mendesain, pengetahuan pemrograman. Nah, ini kenapa nih? Padahal kan desainer ya, kenapa harus setidaknya tahu pemrograman gitu? Nah, ini tergantung ya, balik lagi. Kalau misalkan desainernya hanya mendesain tentang
misalnya buat button gitu ya, buttonnya warnanya gini, gradasinya gini. Nah itu mungkin cukup dengan pengalaman desainnya aja. Tapi kalau misalkan udah mulai dipasang gitu ya, dipasang ke dalam website, artinya dia harus mengetahui pemrograman tentang layouting ya. Kalau di HTML mungkin itu kan ada ya CSS kayak gitu. JavaScript itu juga bisa sebagai desain juga. Nah, terus berarti si desainernya itu juga harus tahu bahasa pemrograman. Bukan berarti bahasa pemrograman yang connect ke database gitu ya, enggak. Tapi lebih ke sisi client side gitu. Sorry. Lalu ada pengetahuan typography, pengetahuan komunikasi dan media, dan penguasaan bahasa asing. Nah, ini kecil banget ya. Ini tuh mappingnya sih, mapping dari pekerjaan IT ya, nggak semuanya sih, tapi sebagian besar, pada umumnya, bukan sebagian besar juga. Nah, sebelah kiri ini ada entry. Entry itu yang biasanya fresh graduate gitu ya. Ini bisa masuk di sini nih, di IT support. Kita bisa masuk bahkan dari lulusan SMA ya, di Indonesia itu udah bisa masuk ke sini. Nah, kalau kita mau meningkatkan karir kita, maka kita biasanya dituntut untuk mengambil degree ya. Degree ini berarti kuliah gitu ya. Kuliah biasanya terkait IT ya, di informatika ya. Nah, di sini kita baru bisa milih sesuai passion kita. Kalau kita udah punya basic dari IT support itu udah bagus banget sih, itu modal yang bagus. Nah, dari sini kita bisa milih kita mau kemana nih, sesuaiin aja sama kesukaan kita. Oh gue suka programming nih, ya udah berarti kita akan mulai masuk di junior programmer gitu. Apa aja yang dipelajari? Nah ini sih sebenarnya balik lagi ke teman-teman sih. Sukanya di apa dulu, misalkan di mobile apps kah atau di web dulu. Kalau di web kalian bisa mulai belajar yang paling paling ini ya, paling populer kan bahasa PHP ya. Nah, itu bisa belajar dari situ, nanti lanjut lagi gitu ya. Nah, kalau networking itu ini ya berarti di sini network admin. Di sini kelihatan ya 1-3 tahun kita masih bisa dibilang masih junior. Nanti kalau udah 3-5 tahun experience kita naik lagi bisa menjadi network admin, bukan junior, bukan senior ya. Terus setelah 5-8 tahun baru masuk ke senior. Nah, kalau kita mau advance lagi, berarti itu pengalaman di atas 8 tahun. Ini bukan patokan sih ya, ini kebanyakan biasanya. Nah, terus apa aja sih yang mulai diperhatiin sama teman-teman kalau mulai mau masuk ke area yang advance itu berarti sertifikasi. Nah, di sini kelihatan ya, misalnya sertifikasi di sini harus ada CH, apalagi ini, CCAR ya. Kayak gitu. Nah, yang paling kanan itu biasanya security, karena security ini biasanya harus mencakup beberapa hal ya, mulai dari programming, jaringan. Nah, itu biasanya harus dipahami, karena gimana kita mau ngasih solusi keamanan kalau dasarnya aja nggak tahu gitu. Nah, itu ada di bagian paling kanan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sementara belum, Mbak. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Lanjut. Nah, ini ada standar standar yang biasa digunain sama para profesi IT sih. Yang pertama ini ada ACM, itu Association for Computing Machinery. Ini salah satu penggunanya ya kampus-kampus, kuliah apa namanya perguruan tinggi ya. Ini dipakai untuk biasanya untuk apa namanya untuk mereferensikan dari jurusan-jurusan teknik informatika, sistem informatika gitu ya. Nah, HCM itu apa sih? HCM itu adalah sebenarnya itu adalah sebuah komunitas pendidikan dan pengetahuan komputasi yang paling besar saat ini di dunia, yang menghasilkan sumber daya yang memajukan komputasi sebagai sebuah pengetahuan dan profesi. Ya, di sini berarti siapapun sebenarnya bisa gabung ke dalam HCM kalau memang merasa standar-standar dari profesinya itu ada di HCM.
Nah, tujuannya apa sih dibentuk ACM ini? Tujuannya kan gini ya, ACM itu organisasinya. Nah, produknya itu berupa kode. Dia nyebutnya itu code. Sebenarnya isinya ya panduan gitu ya, panduan dari profesinya. Nah, kode ini dirancang untuk menginspirasi dan memandu perilaku etis semua profesional komputasi, termasuk praktisi, instruktur, siswa, influencer ya, pemberi pengaruh, dan siapa saja yang menggunakan teknologi komputasi dengan cara yang berdampak. Nah, selain itu, kode ini berfungsi juga sebagai dasar untuk remediasi ketika terjadi pelanggaran. Seperti yang sudah kita pelajarin sebelumnya ya, kalau ada pelanggaran, itu nggak langsung masuk ke ranah hukum, tapi biasanya dimasukkan ke dalam kode etik profesi dulu. Nah, ini bisa menjadi remediasinya. Nah, karena kode mencakup prinsip-prinsip yang dirumuskan sebagai pernyataan tanggung jawab berdasarkan pemahaman bahwa kepentingan publik selalu menjadi pertimbangan utama. Ini kuncinya sih. Jadi kalau kunci dari kode etik profesi itu ada di kepentingan. Biasanya selalu mengedepankan kepentingan publik. Lalu, setiap prinsip dilengkapi dengan pedoman yang memberikan penjelasan untuk membantu para profesional komputasi dalam memahami dan menerapkan prinsip tersebut. Nah, ini kalau secara general ya, poin-poinnya tuh yang pertama itu ada general ethical principles. Kalau ini sih intinya itu sebagai seorang yang profesional itu harus menjalankan hal-hal seperti ini ya. Misalkan harus jujur, harus dapat dipercaya, kemudian adil, nggak diskriminasi gitu ya. Kemudian respect privacy, artinya tuh apa namanya, menghormati privasi ya, privasi baik itu privasi orang lain atau organisasi lain. Terus yang kedua, professional responsibilities. Di sini lebih ke tanggung jawab profesional tuh apa aja, ini juga udah diatur dalam kode ini. Terus ketika profesional juga mendapati dirinya itu menjadi sebuah pemimpin gitu ya dalam suatu organisasi, di sini juga diberikan panduan ya. Jadi intinya sih bagaimana cara memanage personel atau bawahannya itu dengan baik sehingga kualitas dari kehidupan kerjanya itu lebih baik gitu. Yang terakhir ini ada compliance with the code, itu aturan untuk kepatuhan terhadap code-nya ini. Jadi mulai dari menjunjung tinggi dan mempromosikan dan respect ya terhadap prinsip dari code ini. Nah ini sebenarnya kan ada banyak sih beberapa standar ACM. Nah ini yang kemarin kita pakai buat studi kasus ya, Tesla kemarin itu namanya Software Engineering Code of Ethics. Ini pasal-pasal ya 1-8, tapi sebenarnya ada banyak banget sih ininya ayat di dalamnya tuh ada banyak. Ya, jadi yang pertama tuh ada ini ya saya baca ini ya, publik itu berarti software engineer harus bertindak secara konsisten dengan kepentingan publik. Terus poin client and employer pasalnya ini ya. Software engineer harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan terbaik klien dan pemberi kerja mereka sesuai dengan kepentingan umum. Terus produk, dari sisi produk, software engineer ini harus mastiin bahwa produk yang mereka buat itu sudah memenuhi standar profesional yang setinggi mungkin. Lalu ada judgement atau keputusan, ini software engineer harus menjaga integritas dan independensi dalam pertimbangan profesionalnya. Lalu manajemen, software engineering, manajernya ya, manajer software engineering atau pemimpin harus menggunakan pendekatan etis untuk pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak. Lalu 6 profession, ini yang kemarin salah satunya ya, yang kemarin di Tesla itu kena di pasal 608 tentang perbaikan ya, correcting dari software yang rusak. Itu diatur di pasal nomor 6. Software engineer harus memajukan integritas dan reputasi profesi sesuai dengan kepentingan publik. Yang ketujuh ini kolega, ini terkait dengan rekan satu profesi ya. Jadi sama rekan profesi itu harus saling mendukung dan adil. Lalu yang terakhir untuk diri sendiri. Jadi kalau untuk diri sendiri itu ya berarti
software engineer berpartisipasi dalam pembelajaran seumur hidup ya. Jadi seumur hidup harus terus belajar gitu ya mengenai praktik profesi mereka dan harus mempromosikan pendekatan etis terhadap praktik profesi kayak gitu. Nah, yang kedua ini yang terkenal juga itu IEEE. Kalau yang ACM itu lebih sifatnya ke lebih profesi yang berhubungan dengan komputasi ya kayak software engineering. Nah, kalau di sini di IEEE ini lebih ke biasanya lebih ke pengaturan ya standar-standar tentang awalnya standar-standar tentang insinyur kelistrikan dan hardware biasanya. Tapi kalau kita lihat di websitenya itu ternyata standarnya itu udah banyak banget, mungkin ada ratusan atau mungkin bahkan ribuan ya yang bisa dipakai. Standarnya itu sesuai dengan apa namanya topiknya masing-masing gitu. Nah ini contohnya, topiknya ini misalkan terhadap software requirement specification gitu. Jadi ini recommended practice, gimana sih best practice-nya ya untuk membuat sebuah SRS. Nah, ini salah satu ininya ya, penjelasannya. Jadi SRS itu harus menjelaskan misalkan secara akurat itu apa sih yang diinginkan oleh customer. Kemudian di dalam SRS ini harus ada misalkan requirement dari standar software-nya, terus harus mendefinisikan format sama konten dari SRS-nya. Seperti itu ya. Kemudian dalam SRS ini juga harus ada quality checklist-nya dan writer handbook-nya. Kayak gitu. Oke, nah malam ini kita sebentar aja sih, cuman ada tugas ya. Jadi ada penugasan. Sebelum masuk tugas mungkin ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Lanjut aja ya. Nah ini ya ini tugas individu. Jadi ada dua sih tugasnya, tugas individu sama tugas kelompok. Kalau tugas individu ini nanti dikumpulkannya minggu depan. Ini bikin slide sih. Jadi nanti ada presentasi, tapi presentasinya singkat aja. Kalau misalkan nanti nggak apa, ada yang nggak kebagian mungkin minta tolong dibuat dalam bentuk ini ya, link YouTube aja paling nanti gitu. Nah tugas individu ini tugasnya adalah meneliti mengenai etika pada teknologi informasi gitu. Nanti teman-teman silakan pilih objeknya. Objek penelitiannya mau apa? Misalkan blockchain. Nah, kalau blockchain boleh dipersempit lagi, misalkan metaverse atau NFT-nya atau cryptocurrency gitu ya. Sampai game online ini terserah. Atau mau di luar ini juga boleh-boleh aja. Nah, isinya apa aja sih? Isinya itu ada latar belakang. Latar belakang itu bisa isinya misalkan penjelasannya dulu deh. Misalkan Google Drive. Nah, Google Drive ini apa sih? Gitu. Fungsinya apa? Gitu. Nah, dari situ nanti baru di permasalahannya, pokok permasalahannya itu adalah teman-teman nanti menuliskan kira-kira etika yang dibawa dari teknologi ini itu apa aja sih, baik itu etika yang baik ya, ataupun etika yang buruk gitu. Nah, ini semua bisa teman-teman lihat dari sudut pandang semua stakeholder. Jadi stakeholder itu apa? Stakeholder itu orang-orang yang terlibat di dalam platform itu. Contoh, misalkan TikTok. TikTok itu kan berarti ada konten kreatornya, terus ada penontonnya ya, viewernya, terus ada si pemiliknya juga gitu. Nah, misalkan dari konten creator, mungkin kalau etikanya ketika ada TikTok ini, etika yang baik tuh apa? Misalkan ini ya Jerome Pauline tuh, Jerome Pauline suka share-share kayak matematika gitu ya, tips-tips. Nah, itu berarti kan etikanya baik karena bisa memberikan informasi-informasi yang apa namanya bermanfaat gitu ya untuk umum dan disajikan secara format apa ya format TikTok kan video singkat gitu ya jadi mudah dipahami misalnya itu contoh. Terus dari viewer dari penontonnya kira-kira apa etika yang akan muncul gitu dari teknologi informasi. Bisa aja yang negatif misalnya cyberbullying kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalkan ada kemungkinan pasal hukum gitu ya,
apa namanya ada penyimpangan cybercrime, kalau ada pasal hukumnya kira-kira pasal berapa sih gitu ya. Terus ini ya kemungkinan cybercrime ini masuk ke sini tadi, nyambung nih cybercrime sama pasal hukum. Nah, kalau kemungkinan cybercrime itu kemungkinannya apa? Misalkan nyebarin phishing nih, bisa nih nyebarin hoax juga bisa gitu ya. Lalu kesimpulannya apa setelah semua ditulis ini, dan terakhir itu ada daftar pustaka. Kalau kalian mengutip dari buku atau dari website, itu dicantumkan juga di daftar pustaka. Gitu. Terus ini formatnya, format itu presentasi ya, file presentasi itu bisa PPTX atau PPT ya. Terus submitnya di e-learning, dikumpulkan paling lambat 15 Maret jam 12 malam. Kurang dari jam 12 malam semenit. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang untuk individu. Maaf Pak, mau bertanya Pak, untuk Ya. itu pasal hukum itu yang bagaimana sih Pak? Uh, Ini atau yang ada sebuah konten, nah itu mungkin konten tersebut bisa, itu bisa terkena pasal ITE gitu atau bagaimana Pak? Iya, kayak gitu. Jadi misalkan apa ya? Misalkan ini deh, kalau di YouTube kan ada ini ya, ada copyright misalkan nih misal ya. Nah, itu kan berarti ada pasal, misalkan apa namanya, apa menyebarkan atau menggunakan konten dari originalnya gitu. Nah, kalau misalkan cybercrime itu hoax misalkan, mungkin nih bisa menyebarkan hoax di sosial media. Nah, itu bisa masuk dari pasal ya, pasal pasal ITE itu masuk bisa di pasal ITE. Terus misalkan pencemaran nama baik gitu kan. Bisa jadi gitu di ITE juga. Jadi kurang lebih ya pasal-pasalnya aja sih. Kalau misalkan nggak ada ya nggak apa-apa juga, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa gitu. Itu sih, itu untuk memperkuat aja. Maaf Pak, jadi itu pasalnya diambil dari kemungkinan cybercrime ya Pak? Iya, benar. Mungkin dari cybercrime. Kalau Oke. misalkan eh, apa Mas Fajar nih, misalkan ngambil apa ya marketplace misalkan, terus atau e-commerce gitu ya, terus pas searching oh ternyata ada cybercrime nih, ada beritanya gitu ya, boleh tuh diambil gitu ya, oh dari Detik nih ternyata ada penipuan dari marketplace gini gini gini, nah itu bisa terkena pasal apa nih kira-kira gitu. Pasal penipuan gitu atau pasal apa pencucian uang kan, mungkin pencucian uang tuh salah satunya kayak di kripto gitu kan, mungkin banget. Nah, kayak gitu-gitulah kemungkinannya. Seperti itu. Pak, kalau yang game online itu gimana Hmm? pasalnya? Kalau game online. Ini bebas ya, maksudnya boleh nentuin. Nah, kalau game online ya kayak yang kemarin yang kita udah bahas ya, game online kan sebenarnya tetap walaupun teknologi kelihatannya itu game, sebenarnya juga pasti ada dampak etikanya yang baik kan gitu ya. Kayak kemarin ternyata saat ini malah populer banget itu apa e-sport gitu ya. Gimana itu bisa dijadiin e-sport. Nah, etikanya berarti seseorang bisa mengambil apa ya keuntungan lah ya. Keuntungan bahkan malah bisa jadi profesi gitu sekarang dengan game online gitu. Nah, itu dijelasin nanti kira-kira apa aja, nah negatifnya apa aja gitu. Kayak gitu sih, Mas. Berarti cuma milih salah satu toh Pak itu Pak? Milih salah satu. Nggak usah semuanya. Kakean lah semuanya. Ada lagi? Atau udah aman? Aman Pak. Aman ya? Oke. Ini dibuatnya slide aja sih, nggak perlu dibikin makalah gitu, nggak perlu. Slideshow aja. Terus paling sih nggak banyak ya, mungkin untuk presentasi sekitar 5-10 menit aja dibuatnya, nggak usah banyak-banyak. Terus, nah ini tugas kelompok, kalau tugas kelompoknya sih nanti terakhir pas UTS sih, boleh ngumpulin terakhir tuh pas
sampai UTS. Nah, kalau ini lebih gampang sebenarnya. Jadi ini bikin makalah itu mengenai standar profesi di berbagai negara ya, termasuk di Indonesia, Amerika, dan Eropa gitu. Nah, ini maksimal satu kelompok itu 3 orang, boleh kurang. Nah, ini tuh pasti nanti kan sumbernya pasti banyak ya dari internet. Nah, kalau ini nggak masalah sih teman-teman ngambil dari internet gitu ya. Yang penting teman-teman tuh paham gitu ya kalau di Indonesia tuh biasanya makanya apa sih gitu. Saya kasih bocoran deh, kalau di Indonesia itu standar profesi yang sekarang banyak dipakai, ini profesi IT ya, itu di Indonesia itu kebanyakan SKKNI. Itu tergantung dari, kalau dari Kominfo ngeluarin, terus dari BSSN juga ngeluarin. Itu teman-teman bisa baca, terus dibikin makalahnya. Nah, untuk Amerika dan Eropa juga sama. Jadi misalkan pas searching-searching, oh ternyata di Amerika itu standar profesinya itu biasanya pakai ini loh di Amerika gitu. Nah, itu dijelasin. Nah, standarnya tuh apa, terus mungkin latar belakangnya tuh apa gitu ya. Terus mungkin kalau ada buku pedoman dari standar yang mereka keluarkan itu seperti apa, itu juga boleh dicantumkan. Sama halnya juga sama di Eropa ya, Inggris, Jerman, Prancis. Gitu. Karena biasanya itu berbeda. Gitu. Itu juga milih salah satu, Pak. Enggak, kalau ini semuanya. Ya. Tenang, ini udah banyak banget kok di internet. Yang penting kalau bisa pakai bahasa sendiri lebih bagus ya. Jadi nggak apa-apa sama, karena ya mau gimana lagi emang, karena kan source kita ya kebanyakan masih dari internet lah. Nggak apa-apa, tapi kalau bisa bahasa sendiri itu lebih bagus. Gitu, dibahasain sendiri. Gitu. Ada lagi? Nggak ada batasan halamannya, Pak? Apa standar? Nggak ada sih, ini nggak ada batasan halamannya, bebas. Nggak ada standar spasi berapa gitu atau teks pakai apa? Sekarang sih nggak ada ya. Mungkin kalau standarnya ya kayak makalah ya. Jadi biasanya kan fontnya itu apa? Times New Roman ya, 12 gitu. Aturan umum aja gitu. Pakai cover ya. Pak, mau nanya Pak, Hmm, itu Eropa itu kan ada 3 di situ hmm. negara. Itu salah satunya apa tiga-tiganya Pak? Ini tuh biasanya satu sih. Jadi Inggris, Jerman, Prancis itu makanya ada satu standar yang mereka pakai bareng-bareng. Jadi ya satu aja gitu. Makanya ini saya kelompokin gitu. Nggak satu-satu. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin terserah, nggak harus kita tugas juga, boleh yang lain-lain juga boleh, tentang profesi segala Mau macam. nanya lagi, Pak. Iya, Itu dikirim via apa ya tadi, Pak? ada nanti diupload di e-learning. Kalau yang ini udah saya buatin ya, form uploadnya ada di pertemuan keempat. Nah, kalau yang tugas kelompok ini belum saya masukin sih, mungkin nanti saya masukin di pertemuan ketujuh ya, di subbab di e-learningnya gitu. Nanti disubmit di sana. Oke, saya absen dulu aja ya. Baik, Pak. Ini TI dulu deh. Mas Abdul. Hadir, Pak. Hadir. Mas Fauzi udah nggak ada. Mas Atta Esa ada ya. Hadir. Mas Doni hadir. Mas Fadli ada.
Belum hadir ya? Ada Pak, sorry Pak, mic-nya Oh, Kamil. ada, oke. Mas Fajar ada, Leonis Hadir Pak. hadir. Muhammad Misbahuddin udah nggak ini ya. Mas Raka Ada Pak, hadir. hadir. Mas Reza Hadir, Pak. hadir. Mas Ridwan Maaf Pak, tadi Mas Ridwan sama Mas Rifki WA saya Pak, izin karena masih di luar masih mengerjakan pekerjaannya Pak, Oh, sampai iya. lembur-lembur Pak ini. Ya, iya. Baik. Mas Ridwan sama siapa tadi yang izin? Mas Rifki? Mas Rifki Setiawan Pak. Oh, iya, oke. Kalau Rifki Algi ini udah nggak ini ya, kayaknya udah nggak lanjut ya. Mas Singgi ada ya? Hadir, Pak. Mas Topan? Nggak ada nih. Adinda Lutfia Balkis ada ya? Ada Pak. Ya. Mas Ulin, Ahmad Ulin? Hadir Pak. Mas Rian? Andrian Satria Karim? Ya, Mas Fahrul Rohim? Ada. Muhammad Ridwan? Mas Muhammad Soleh? Maaf Pak, tadi Mas Soleh izin sama saya, katanya beliau lagi kurang badan gitu Pak. Ya, izin ya? Oke. Mas Fikri Ya, Ahmad ya. Mubarok? Hadir. Hadir. Oke, sip. Oke, paling itu aja sih malam ini. Masih ada pertanyaan nggak? Mas Fikri ada nggak Mas Fikri? Biasanya Mas Fikri. Oh iya, mau sharing-sharing lagi, ayo. Masih banyak nih waktunya. Mas Fikri nih suka sharing-sharing nih, keren. Gimana nih Rusia, Ukraina? Nggak ngikutin Pak. Itu Iya. impact-nya juga lumayan Pak. Kemana tuh? Impact kemana? Ke negara-negara tetangganya Pak. Oh iya. Jadi bersih tegang ya. Takut nanti Indonesia kena imbasnya juga diserang pakai rudal kan juga lumayan. Waduh. Serem. Yang serem lagi katanya kan siapa ya? Rusia ya yang punya apa namanya? Nuklir, Pak. Amunisi itu apa buat ngancurin satelit, jadi nanti internet dunia tuh bisa mati. Wah, repot banget. Nanti ada rudal dari bawah laut sampai ke Indonesia lagi kayak berita kapan itu kan juga geger Pak. Iya, serem. Dulu kan pernah ditemukan juga kan Pak untuk yang ada rudal di bawah laut itu. Iya. Ada ya? Saya nggak tahu sih. Apa, rudal aktif apa rudal habis ditembakin apa rudal simpenan? Kurang tahu juga Pak. Pokoknya ditemuin gitu ya. Iya. Iya, serem banget itu. Kalau rudal itu bisa nggak sih Pak kita remote gitu dengan menggunakan ya jaringan internet lah atau apa gitu. Jadi ada rudal yang dia bisa kita kendalikan ini arahnya kemana-mana gitu. Jadi Bisa. modelnya kayak roket gitu Pak. Bisa. Ya itu ya, sebenarnya kan ya yang tadi, yang satelit, intinya di satelit sih. Jadi kalau mau punya rudal atau roket canggih apapun, kalau satelitnya mati, ya nggak bisa dijalanin lagi, buta gitu. Gitu sih. Yang keren itu sebenarnya waktu itu ini ya, Israel ya waktu itu ya, yang ada dom itu loh. Pernah lihat ya, jadi kalau diserang sama roket-roket gitu ya, itu tuh nggak ada yang sampai nyentuh tanah Israel karena dia punya istilahnya kubah gitu, padahal bukan kubah.
tapi semacam apa bentuk pertahanan mereka itu ya rudal lawan rudal sebenarnya. Jadi rudal-rudal itu ada di mana di daratan. Dia itu ketika ada rudal musuh masuk ke areanya itu udah langsung ditembakin, jadi meledaknya di atas, ketemu di atas. Nah, orang-orang Israel itu pas lagi perang itu malah ngeliatin kayak kembang api gitu. Mereka nggak ngerasain sensasi perang gitu kan. Oh, kacau banget deh. Ahli banget dia. Begitulah. Software hacking gitu ya. Saya kan dunianya di dunia ini ya, security. Itu yang maju itu emang justru kebanyakan emang dari orang-orang Israel, itu maju banget mereka. Jadi kalau cuman masalah nyadap WA gitu ya, nyadap apa SMS atau nyadap orang telepon itu mah gampang banget itu. Dan itu dijual sama mereka, tapi nah, yang boleh beli itu cuman ini apa pemerintah ya, pemerintah negara. Kalau mau beli boleh dijual sama mereka. Indonesia ada sih, Indonesia punya. Untuk Israel itu yang maju IT-nya ya Pak, yang Bapak ceritakan tadi itu IT di bagiannya yang mengembangkan dia itu lebih ke militer atau pertahanan mereka, atau ya kayak orang-orang biasa yang membuat hack gitu Pak. Saya kurang tahu ya, tapi yang jelas mereka itu risetnya tuh emang dana risetnya emang gila-gilaan sih. Mau dalam bidang apapun deh, pasti risetnya tuh mereka ini duluan gitu ya. Mungkin ya masuk akal aja sih, karena misalkan nih kalau dari dunia security mereka bisa hack sana sini, bisa jadi karena komponen-komponennya mungkin mereka juga yang buat dari awal gitu ya, ditanam di sini, mungkin chipnya dari sini ya, nggak heran kalau ternyata mereka ya bisa-bisa aja kalau mau masuk ke dalam device orang lain gitu. Gitu sih. Dari awal mereka tuh emang risetnya ini sih apa moncer banget dia. Beda sama di Indonesia ya, riset tuh nggak laku di kita. Coba lihat tuh, aduh sayang banget ya. Kayak dulu kayak Pak Habibie gitu ya, misalkan ya punya riset pesawat terbang kan terakhir tuh. Ternyata di Indonesia juga nggak jalan ya, kayak gitulah. Terus Genose deh, Genose yang buat detek COVID itu ya. Itu kan sebenarnya kalau mau dirisetin bagus ya bisa jadi apa namanya? Bisa jadi hal yang apa bersifat solutif gitu di masa COVID ini, apalagi kan murah, kita cuman ngasih swab gitu ya dari mulut gitu. Ya gitu, sekali lagi riset di Indonesia kurang, makanya malas gitu orang-orang riset. Ini teman-teman saya nih kalau riset mendingan milih gitu ke Arab gitu ya, ikutan sama orang Arab lah atau sama ya dia dari luar lah. Kalau dari luar itu kalau kita riset malah dibayar, mau itu gagal atau mau itu berhasil malah dibayar gitu. Gitu. Kalau kita susah sih. Mungkin belum ya. Gitu. Tapi kan di Indonesia juga punya kan Pak untuk badan riset negara gitu Pak. Ada ya itu. Nah itu Ada. tuh juga kita di dalam badannya itu tuh dia juga didanai juga kan Pak untuk dari pemerintahnya itu Pak. Ya didanai. Cuman ya itu sering banget apa ya dibongkar pasang. Yang terakhir aja kan apa ya BRIN itu kan leburan dari kalau nggak salah dari Puspiptek ya, Puspiptek sama apa gitu. Nah itu dileburin lagi ya. Artinya kan mesti dibentuk lagi ekosistemnya dari awal, merekanya orang yang tadinya nggak kenal mesti dibentuk lagi. Ya kayak gitulah. Jadi nggak terlalu kelihatan gitu sih. Risetnya ya ada kayak 8 gitu kan. Itu juga riset kita. Ya, cuman nggak banyak gitu. Ya salah satunya ya wakil rektor kita yang ini yang sangat sering riset kan Pak Ono itu kan
tahu sendiri risetnya dari dulu kan kayak apa contohnya Void Merdeka gitu kan, terus RT RW Net gitu. Nah itu selalu memang terbentur ya, biasanya mungkin terbentur sama regulasi gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan pemerintah ngedukung gitu ya, bukannya membenturkan dengan regulasi, tapi harusnya menjalankan gimana sih regulasinya gitu, biar riset ini tuh bisa berjalan gitu. Ada, sebenarnya ada. Dan bahkan penelitian riset-riset itu ya, Ristek itu tiap tahunnya tuh ada, tiap tahunnya malah ada lomba-lomba gitulah. Artinya kalau misalkan teman-teman punya ide apa, terus nanti ikutan ya semacam kayak hackathon gitulah dari Menteri Ristek itu biasanya ada tiap tahun. Cuman ya gitu, pendanaan. Nah itu penyakit Indonesia nggak cuma dari pemerintah ya, beberapa perusahaan yang ngadain acara-acara hackathon atau inovasi-inovasi gitu. Biasanya setelah menang ya udah menang gitu, nggak ada kelanjutannya. Misalkan ya udah yuk kita bangun biar ini besar gitu. Gimana caranya ya, didanai kah atau apa dipanggil ahli yang lain gimana biar bisa naik. Nah itu yang kurang sih kalau menurut saya. Karena saya pengalaman sendiri sih udah beberapa kali kan saya ikutan model-model kayak gitu. Gitu. Mungkin kalau udah besar atau udah terkenal, ya lumayan terkenal gitu, baru pemerintah lirik ikut menaikkan spot gitu ya Pak. Ya mungkin kayak Gojek gitu kan, risetnya Pak Nadiem kan ya Pak untuk yang membangunnya. Kan Iya. baru dia mulai di tahun 2010, 2015 ya itu. Kan baru apa di up 2010. ya. Iya. Ya kalau perusahaan udah gede ya mereka sebenarnya nggak butuh lagi sih apa bantuan dana ya dari pemerintah, mungkin bantuan regulasi ya gitu. Ya Pak Nadiem itu ya pas saya kuliah sih, dia itu sebelum keluar Android sebenarnya dia itu udah buat. Saya pernah ngobrol sih sama programmer pertamanya. Jadi pas masih belum punya tim gitu ya, Pak Nadiem itu nge-hire satu programmer buat dibikinin aplikasi si Gojeknya itu gitu. Dia bilang waktu itu harganya masih 20 juta bikin bikin aplikasi Gojek ke dia gitu. Satu orang yang buat. Tapi itu masih prototipe kali ya. Nah, pada saat saya kuliah kan handphone itu masih mahal ya, internet apalagi. Jadi paling mahal itu ya ini apa BlackBerry kan dulu tuh masih terkenal. Jadi sedikit lah orang yang punya BlackBerry. Nah, ketika ada si Android, ketika HP itu udah mulai murah dan fasilitasnya udah bagus gitu ya, fitur-fiturnya udah bagus, booming lah itu si Gojek karena para pengojeknya itu kan akhirnya pada punya HP kan, pada punya HP murah, terus ternyata aplikasinya udah ada, tinggal daftar, udah bisa jalan kenceng itu Gojek. Dan itu emang inovasi banget sih. Sekarang ini kalau nggak ada Gojek susah juga. Jadi banyak banget itu pahalanya tuh Pak Nadiem tuh. Keren. Gitu. Oke. Mas Wajar udah pulang tuh ini, udah di rumah. Sudah Pak. Oke, ya wis, ada lagi pertanyaan teman-teman? Mau cerita-cerita? Ini pada nggak mau bikin startup apa? Ada nggak yang mau bikin startup? Apa gitu? Ada ide gitu? Belum terlintas tentang ide atau judul-judulnya yang itu sih Pak. Iya. Tapi kalau kemarin ada teman-teman di ITS juga ada yang baru mau bangun itu sih Pak. Apa tuh? Apa ya kalau nggak salah tuh ada kaitannya dengan keuangan kalau nggak salah. Ya Mas Reza ya.
fintech ya? Atau aplikasi keuangan? Dompet digital, Pak. E-wallet. Dompet digital ya? Oke. Ya, startup sekarang banyak sih, banyak yang bermunculan ya. Apalagi sekarang kan inkubator juga udah lumayan banyak sih kalau mau dicari inkubator itu istilahnya kalau kita baru punya ide gitu ya, tapi kita nggak punya programmernya, kita nggak punya marketingnya, itu kita bisa daftar gitu di suatu inkubator. Nanti mereka akan nyariin. Dan kalau ternyata ide kita divalidasi itu bagus ya, itu nanti sama si inkubatornya itu juga dicariin sekalian ini investornya gitu. Jadi bisa cepet banget majunya. Tuh. Tapi kalau teman-teman, kalau saya sih lebih sukanya ini ya apa model-model bootstrap. Model-model bootstrap itu artinya kita ya udah kita jalan aja sesuai yang kita punya, tim yang kita punya. Kalau misalnya nggak punya programmer ya cari teman programmer yang kira-kira mau nih diajak gabung mau buat bikin startup gitu ya. Jadi kita nggak perlu nge-hire, tapi si programmer teman kita itu nanti akan kita jadiin co-founder juga gitu. Jadi nanti ada sahamnya juga. Artinya ya kita nggak ngeluarin biaya di awal gitu. Nah, selama masih bisa kita danain sendiri, menurut saya itu lebih ideal dibanding jadi kita minta ke investor gitu. Gitu sih. Seru sih bikin startup itu seru. Oke, guys. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, tak tutup aja kali ya. Baik, Pak. Oh. Ada nggak? Ada. Oke. Ya wis, terima kasih ya teman-teman yang udah hadir malam ini. Semoga belajar kita ya walaupun sedikit bisa menjadi manfaat buat kita kelak ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama. Selamat malam. Malam. Turu-turu.